Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin menjadi master jualan? Omsetnya tumbuh berlipat-lipat dan mendapatkan keberkahan. Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa, bos. Ya, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siapa yang merasa bahagia ada di dalam ruangan ini dan menyesal seandainya nggak masuk dalam ruangan ini, ternyata ilmunya seperti ini, mana orangnya? Oh gitu ya, padahal ini baru hari ke-3 gitu. Apa yang Anda pelajari di hari pertama dan hari kedua kemarin Pak Bu sekalian? Iya. Sudah bisa diaplikasikan? Oke, ya. Oke. Sudah hafal semua materi hari pertama kedua? Yakin gak lupa? Pulang ke rumah bisa praktek? Mana yang yakin pulang ke rumah bisa praktek? Omsetnya melejit. Customernya datang antri 7 kilo. Loh, Anda sudah punya jurusnya. Jadi setelah ikut BIM, customernya nggak antri ya. Sampai berapa kilo tadi? Nah, berarti Anda gagal paham di BIM tuh ya. Iya. Hari pertama, hari kedua ya. Di hari pertama coba kita recall ulang. Di hari pertama belajar apa? Ayo, masih ingat nggak? ITM. ITM itu apa? Ideal. Iya, ya. Itu makanan apa itu? Nah. Penting atau penting ITM? Apa jadinya ketika ada seorang pengusaha di luar sana yang nggak ngerti apa itu ITM, nggak ngerti siapa ITM-nya? Apa yang terjadi kira-kira? Oh gitu ya. Apakah semua orang di luar sana ITM kita? Bukan Pak Bu. Tapi ada nggak orang di luar sana yang menjual barangnya kepada semua orang? Ada atau ada? Di mana orang itu? Anda kalau nggak ngerti ITM Pak Bu sekalian, seolah-olah semua orang itu jadi pelanggan Anda. Padahal belum tentu, tidak semua orang cocok dengan produk Anda. Itulah perlunya Anda mengetahui siapa sesungguhnya ITM Anda. Supaya target market Anda jelas, iklannya tepat, konsep Anda sesuai dengan ITM. Sehingga ketika Anda campaign keluar sana, mereka mau dengan sukarela datang. Kenapa? Karena Anda memang mengerti siapa yang Anda bidik. Kenapa jadi melotot gini? Ya, gitu Pak Bu sekalian, gitu. Pasar ini kan majemuk sekali. Ayo, bagaimana cara menentukan ITM kemarin? Ayo. Ada orangnya, terus iya. Memang ada ya selama ini yang menjual kepada yang bukan orang ya. Baru tahu saya Pak ya. Ternyata ada item, ada customer gaib ya ternyata ya. Luar biasa ya. Yang perlu? Iya, yang perlu produk kita. Apalagi? Siap bayar? Siap bayar dan setuju dengan
Oke. Kalau Anda produknya laris, di gudang habis, pabriknya antri produksinya, tapi begitu buka berangkas nggak ada isinya, itu Anda menjual kepada ITM bukan? Oh, kalau dulu? Oh, iya, 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 iya. Sofokui katanya. Oke, ya. Apalagi yang Anda pelajari pertama kemarin? Ayo, ayo, ayo. Setelah Anda mengerti siapa ITM Anda, ayo. Anda mengerti nih, Anda sudah punya klasifikasi tertentu. Lalu Anda? Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Pulang-pulang harus tetap semangat seperti itu ya Pak di rumah nanti ya. Ayo, ayo. Setelah itu Anda ditugaskan untuk memanggil mereka. Betul atau betul? Dengan cara apa Anda memanggil? Aida. Aida itu singkatan dari apa? Attention. I-nya apa? Interest. Terus? Desire. Terus yang keempat? Action. Di A, Anda belajar apa di A-nya? Ayo. Hot button, Pak Bu sekalian. Hot button itu apa? Betul, tombol panas. Jadi narasi Anda, judul iklan Anda harus kena di dalam benak ITM Anda. Makanya Anda kemarin belajar tuh. Ya. Iya toh ya? Iya, isi dari materi iklan Anda harus berisi kata-kata yang membuat dia berhenti ketika melihat iklan Anda. Entah di sosmed maupun di pinggir jalan raya Anda baliho. Harus berhenti dia. Itu namanya pesan yang mengandung hot button. Jangan sampai Anda iklannya cuma di scroll doang, lewat gitu doang. Anda iklannya bisa jadi hanya seperti sampah di luar sana. Orang tak mau nengok. Itu Anda pentingnya belajar kemarin Aida itu. Bahwa ternyata untuk menghentikan orang, di antara jutaan informasi yang ada di luar sana, perlu mengenali yang namanya hot button. Iya atau iya? Kemarin sudah belajar tuh. Wah, akhirnya bikin apa tuh? Putus hubungan. Wah, mahal putus hubungan. Wah. Suami minta lagi. Oh iya, 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 boleh juga ya. Ya. Tunjukkan cintamu dengan, waduh, luar biasa ya, keren-keren ya. Dan Pak Bu sekalian, membuat hot button itu harus dilatih terus. Tidak bisa jadi dalam semalam. Anda harus mengasah tim marketing Anda tuh seperti pisau tuh harus diasah terus sehingga dia terbiasa menemukan hot button. Dan hot button itu Pak Bu sekalian, sudut manggilnya bisa dari berbagai macam angle. Ya. Hot button itu Anda bisa manggilnya dari mana yo? Kata-kata hot button tuh. Hah? Pain ya. Pain itu apa? Rasa sakit. Kata lain dari rasa sakit ketika kita berbicara hot button alias pain apa yo? Apa? Masalahnya customer, frustasinya customer, itu semua isi dari hot button Pak Bu sekalian. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menemukan masalah customer, frustasinya customer? Anda harus bertanggung jawab untuk menggali itu semua. Kira-kira frustasinya, masalahnya customer dengan produk saya ini apa ya? Itulah yang Anda jadikan materi hot button. Iya atau ya? Bikin hot button yang banyak. Anda kalau mau lihat contoh hot button, buka channel YouTube MMC. Itu isinya hot button semua. Anda datang ke sini tuh karena kena hot buttonnya MMC semua. Loh iya tuh ya?
Loh iya. Anda korban hot button semua nih. Tadi saya hitung ada 23 warga MMC yang baru masuk, baru ikut event kita. Di antara semua yang hadir. Itu kalau bukan hot button apa coba? Hah? Kiriman, ayo. Yang berjalan apa? Anda pelajari kemarin hari kedua. Kiriman itu yang berjalan referral engine. Cloning mesin MMC memang berjalan. Jadi masuk semua. Dari hot button masuk, dari referral engine-nya masuk. Customer memanggil customer. Coba. Bayangkan kalau bisnis Anda berjalan seperti itu. Kira-kira utangnya cepat lunas atau cepat banget? Cepat banget Bapak sekalian. Itu. Ya. Nah, berlatih setelah ini membuat hot button. Nah itu di hari pertama. Ada pertanyaan di hari pertama? Adakah yang ingin Anda tanyakan? Clear ya? Oke. Hari kedua. Belajar apa? Ya, Anda belajar likable. Siapa yang paling pantas untuk menjadikan dirinya disukai lebih dulu? Betul, kita sendiri sebagai owner atau pelaku di bisnis itu. Itu nomor 1 tuh. Jadikan diri Anda disukai. Anda kalau jadi manajer, jadikan diri Anda disukai oleh tim Anda. Anda kalau jadi marketing, tim marketing, jadikan tim marketing yang disukai oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan Anda. Apalagi Anda sebagai owner, jadikan diri Anda orang yang ditunggu-tunggu saat meeting telah tiba. Wah, owner nggak ada nih gitu. Kok owner nggak pernah ke store? Ditunggu-tunggu kehadirannya gitu. Jangan sampai tim Anda merasa kalau owner datang seperti mau kiamat. Ada tuh ada yang seperti itu? Oh, ada ya. Oh iya. Bro, siap. Owner mau datang. Wah. Langsung baris semua tuh. Wah, begitu owner pulang. Ada orangnya, Pak. Anda harus bisa membaca itu Pak Bu sekalian. Pastikan justru kedatangan Anda ditunggu-tunggu tuh. Apa yang harus Anda pikirkan? Apa yang harus Anda lakukan tuh? Kan begitu syaratnya. Nah ketika tim Anda sudah menganggap Anda adalah owner orang yang harus disukai, maka otomatis tim Anda akan menjadikan dirinya sebagai tim yang disukai oleh customer. Jadi bisnis itu dimulai dari siapa sebenarnya? Betul, dimulai dari diri kita Bapak sekalian. Bisnis itu cerminan Anda. Anda kalau mau lihat diri Anda seperti apa, tengoklah, lihatlah seperti apa kondisi bisnis Anda sekarang ini. Itulah cerminan dari dirimu sendiri. Jangan nyalahkan tim. Yang bawa tim, alhamdulillah. Untung saya dikirim. Ya, hari kedua Anda belajar Pak Bu sekalian tentang pentingnya menjadikan diri kita sebagai seorang likable. Orang yang disukai. Yang disukai pertama ownernya. Setelah ownernya, tim. Setelah itu, produk atau bisnis Anda. Bisnis Anda kalau di level disukai, tutup orang nangis Pak Bu sekalian. Tutup dicari. Harus sampai di level itu. Lah, kok bisnisnya tutup Pak? Jangan tutup dong, kita masih butuh nih gitu. Ya, setelah itu Anda belajar apa? Iya, lalu Anda belajar referral engine setelah itu. Iya atau ya? Itu Anda pelajari kedua. Apakah ada pertanyaan di hari kedua? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya bingung Pak, mau nanya yang mana gitu. Ya silakan, Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hari kedua ya? Iya, hari Enggak, sekarang. ini saya kan tadi membuka pertanyaan. Iya, Adakah yang mau bertanya terkait materi hari kedua? Ini ada nanya nih, silakan. Hari kedua Coach. Kemarin mau tanya karena waktunya udah mepet.
Mau tanya, kemarin kan ada masalah reward ya coach ya. Masalah reward gimana menciptakan dream team itu seperti apa. Walaupun tim kasih kesalahan itu tetap diapresiasi segala macam. Nah kadang justru reward ini menyebabkan kecemburuan sosial coach gitu. Dia merasa apa yang dikasih itu ternyata kurang gitu. Itu solusinya gimana ya? Apa peraturannya juga terlalu ketat sehingga nggak balance gitu antara reward sama punishment itu, jadi kita merasa reward ini nggak pantas gitu, nggak segini harusnya rewardnya. Apakah itu bisa menjadi bumerang gitu? Saya mohon pencerahannya di situ sih, coach. Oke, Mas Fadil bertanya bagaimana cara menentukan reward karena ada yang merasa tidak puas, Mary lah kata bahasa orang tuh ya. Mary tahu Mary nggak? Nah, Mary itu ngiri, Mary kan ngiri itu. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian, asah pikiran Anda, apa jawaban terbaik terhadap pertanyaan tersebut? Ayo bantu saya jawab dong, masa kan nggak harus saya yang jawab kan? Oh, kurang bersyukur ya, ya. Oke, satu itu, yang lain, ayo. Ini berdasarkan pengalaman kami di kantor sebagai tim gitu kan ya. Di kantor kami ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama adalah kesalahan terkait dengan zero maksudnya manusia kesalahan yang kemudian memang dibuat secara manusia, secara transaksional. Misalnya karena kami jual LM, bisa jadi ada kesalahan harga. Harusnya dijual dengan harga hari ini, dijual dengan harga kemarin, di mana harga kemarin misalkan lebih murah atau misalkan lebih mahal dibandingkan dengan harga hari ini. Maka itu adalah sebuah kesalahan. Termasuk kesalahan misalnya harus salah menghitung atau misalkan salah transaksi, salah transfer, itu adalah kesalahan yang memang bisa jadi terlakukan. Tapi ada kesalahan lain adalah kesalahan terkait dengan pelanggaran hukum syara. Misalnya kesalahan itu adalah dia pacaran. Di kantor kami itu terkait dengan hukum syara adalah peraturannya kita tidak boleh pacaran. Karena memang hukum Islamnya seperti itu. Tapi kalau mau langsung nikah boleh kan? Boleh sih. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau sehingga memang di kantor juga nggak ada aturan bahwa tidak boleh menikah dengan teman sekantor gitu kan. Nggak ada sih aturan tersebut. Nah tapi memang akhirnya kesalahan itu akan dicek adalah apa yang kemudian terjadi pada saat kesalahan tersebut. Misalnya nih kesalahannya ini adalah kesalahan yang bersifat transaksional. Kami mendapatkan apa sih namanya tadi memorable mistake ya. Memorable mistake itu kami pernah melakukan satu kesalahan dan kemudian dari kesalahan itu malah kita diminta buat ngegrill bareng satu kantor. Karena untuk merayakan sebuah kesalahan tersebut gitu. Ibaratnya kayak ini loh teman-teman tuh salah, tapi Bapak dan Ibu tidak marah sama teman-teman karena hal tersebut gitu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bentuk pembelajaran dari kita, apa nih yang salah di sana. Karena kan dalam satu kesalahan itu bukan kesalahan satu orang, pasti ada kesalahan satu sistem. Bisa jadi misalnya pada saat itu admin yang kemudian menerima ada kurang pengecekan dari teman sebelahnya atau misalkan dari yang lainnya sampai akhirnya terjadi sebuah kesalahan tersebut gitu. Maka ya dalam kesalahan-kesalahan tersebut biasanya memang kami mengevaluasi kami sendiri gitu kan ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu juga mengevaluasi kami, hanya saja memang dalam konteksnya kita tidak mendapatkan reward yang langsung punishment yang langsung kayak seperti itu. Sehingga memang harus dicek benar-benar terlebih dahulu dalam semua sistem. Terus kemudian terkait dengan reward sendiri gitu. Ada memang teman-teman kami yang kemudian mendapatkan reward khusus. Bahkan ketika kami dikirim kepada event semacam ini dengan harga yang juga sangat fantastis gitu kan ya. Teman-teman tahu bahwa kami dikirim, tapi tidak ada kemudian pertanyaan seperti kenapa sih yang harus dikirim harus mereka misalnya, kenapa sih bukan saya misalnya, saya misalkan sudah lebih lama dibandingkan dengan kamu gitu. Tapi karena memang sejak awal kita diinfokan adalah reward ini sesuai dengan kapasitas dan juga pengorbanan yang kemudian dilakukan. Ada salah satu teman kami yang kemudian mendapatkan reward yang sangat luar biasa gitu, yang jumlahnya juga fantastis, kami semua tahu dan kami tidak pernah iri karena kami tahu seberapa besar pengorbanan beliau untuk kantor, sehingga pengorbanan itu bersifat transparan. Ketika memang itu bersifat transparan, kami juga tahu. Dan juga yang paling penting adalah sejak awal kami diilmui terkait dengan potensi manusia. Semua manusia punya akal, kita semua punya berpikir, kalau misalkan kita mau growing, yuk kita growing bareng semuanya, harus bisa melejitkan potensi diri masing-masing, sehingga memang terkait dengan Goriza ini sendiri kami juga diberikan gitu, dipahamkan gitu bahwa ya ini adalah bentuk reward kepada teman-teman, ya maka ini adalah bentuk reward yang kemudian kami berikan. Tapi ya kami juga tahu kalau misalkan Iya.
Bernapas dulu sedikit. Dia sedang mengeluarkan fitrahnya. Ya. Oh ini ya 25.000 kata karena kemarin 10%. Iya, Kebetulan belum ketemu sama customer jadi aman. Ini kalau ketemu tukang sayur di kompleks seru nih. Tapi seperti ini punya potensi yang luar biasa. Pasti ada sisi baik ya dari setiap situasi. Oke, Bu, apalagi ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya itu gitu kan, sehingga memang dalam hal konteks reward and punishment ini kalau dari kami memang diilmui juga secara Sudah pernah ikut event MMC sebelumnya? Oh belum. Oh belum. Ya oke. Kami memang diilmui juga gitu kan, sehingga ya kami menyadari iri dan yang lain-lainnya itu sendiri. Oke, baik, berikan aplaus untuk Mbak Muti, luar biasa ya. Ya. Oke. Ntar duluan angkat tangan Pak Agan, duluan angkat tangan Pak Agan, silakan Pak Agan ya. Fokus ke pertanyaan ya. Nah, ini penting pertanyaannya nih. Halo, ya. Mantap sih Pak, cuma saya juga sering mengalami apa yang Mas Fadil rasakan. Saya kira Mas Fadil ini seseorang berprestasi. Jadi saya pun sering merasa diiri dengan tim yang lain bahkan. Tapi problem utama itu, iri itu tidak muncul. Ini kita tadi kan jawabannya adalah dari, KPI-nya kan sudah ada KPI-nya. Tapi masalah utama itu adalah di job desk ataupun tugas dari awalnya. Penentuan targetnya itu yang bermasalah Pak, seringnya seperti itu. Jadi ketika misalkan kita bicara sales, tidak bisa adil memang, misalkan area A, B, C, D, E, F, itu faktanya adalah tidak ada, keadilan itu tidak ada. Seperti itu. Jadi pemahaman ini dari owner ataupun dari manajer dan timnya, itu harus menyatukan satu visi dan misi terlebih dahulu. Jadi barulah ketemu KPI dan lain-lainnya, jika sepakati bersama, baru turun Pak, seperti itu. Iri hati dan lain tidak ada lagi. Seperti itu. Kalau masalah KPI ke atas, sudah sepakat, tapi tidak ikhlas, seperti itu. Oke, menurut saya seperti itu sih Pak. Baik Pak Agan, terima kasih ya. Pak Agan dari mana? Dari Jombang Sumber Daya Pak. Oh Jombang, oke ya. Oke, terima kasih. Pak Bu sekalian, saya boleh nggak tanya? Saya nggak dengar. Seandainya ketika Anda menentukan bonus, ya, achieve tertentu, pencapaian tim tertentu, lalu Anda melibatkan tim untuk berdiskusi itu semua, kira-kira boleh atau boleh? Boleh ya? Boleh. Ketika Anda libatkan tim, boleh nggak kita ngerasain, ini di antara tim ini ada nggak ya kira-kira yang sudah setuju atau yang belum. Lalu mereka diberikan kesempatan untuk bertanya. Boleh atau boleh? Boleh. Seandainya boleh dilakukan dan target pencapaian itu sudah ditentukan bersama oleh tim. Ya sama aja. Boleh nggak yang lainnya juga yang protes itu diajak duduk? Boleh nggak? Boleh. Diberikan kesempatan untuk bertanya boleh nggak? Boleh. Lalu atas pertanyaan dijawab boleh nggak? Boleh. Intinya adalah alignment Bapak Ibu sekalian. Alignment. Alignment itu menyetarakan pemikiran kita dengan tim. Itu yang pertama. Yang kedua, tim ini Bapak Ibu sekalian harus diinternalisasi. Contoh, tim kira-kira butuh nggak ilmu-ilmu fundamental? Butuh atau butuh? Seperti apa contoh ilmu fundamental itu? Seperti apa ayo? Kalau saya mengatakan ya, perlu diinstal ilmu fundamental, contohnya apa? Akidah, apalagi? Makna rezeki, ya benar itu makna rezeki gitu. Diinternalisasi tuh ilmu-ilmu seperti itu. Kenapa? Karena tim kita ini Pak Bu sekalian nih, bayangin. Mereka berasal dari lingkungan yang berbeda. Keluarga, di luar sana dia sudah menerima banyak sekali maklumat. Yang bisa jadi maklumat itu sudah nggak kompatibel dengan culture di perusahaan Anda. Dia datang masuk tuh bawa kayak gitu.
Itulah pentingnya mengalignment tim setiap saat, ada kajian rutin tuh. Anda bertanggung jawab kan untuk meningkatkan akidah tim kita, ya toh ya? Nah. Jadi Pak Bu sekalian, ketika ada orang yang merasa nggak adil, nggak fair, nggak apa-apa, itu bagus itu. Mau nggak gajinya lebih besar lagi? Mau Pak. Nah, mari kita susun bersama caranya. Ayo. Boleh atau boleh? Boleh. Jadi kalau orang itu nuntut Pak Bu sekalian, Anda harus Anda harus jangan apa ya? Anda jangan pasang tembok gitu loh. Ya diterima semua. Oke ya. Nah, baru diolah sedemikian rupa, ya kan? Lalu dikembalikan lagi ke mereka. Bisa ya? Oke. Jadi Mas Fadil intinya adalah antara yang setuju nggak setuju sebenarnya hanya karena maklumat yang ada di kepala ini belum setara, belum seimbang. Apakah bisa suatu saat mencapai level yang setara? Bisa banget, cuman memang butuh waktu, butuh proses. Nggak langsung jadi kayak gitu tuh. Saya Pak Bu sekalian di kafe saya di ILC itu semua bonus yang diterima barista, supervisornya, manajernya, HR, marketing, itu semua diputuskan oleh mereka semua. Terus waktu itu ada perubahan, ini tim parkir di depan nih, perlu nggak kita pikirkan untuk dapat bonus? Mereka bilang apa? Perlu. Kan waktu itu tim parkir tuh nggak ada bonusnya. Terus saya tanya, ini tim parkir depan ini tugasnya kira-kira berat nggak ya? Katanya berat Pak. Oh apa beratnya? Terus dia sebutkan semua ini Pak ini. Oh terus mereka ini perlu nggak kita kasih bonus? Perlu Pak. Oh, cara ngitungnya gimana ya? Nah, mereka sendiri yang ini. Gini Pak ngambil dari sini Pak. Oh, boleh ngambil sini? Boleh ya udah. Ya kan? Selesai kan? Coba kalau misalkan, Mas ini kamu kan sudah dapat 10%. Potongnya 3% untuk situ. Sama kan? Tapi caranya beda. Dan mereka tahu semua omset tuh, hari ini omset berapa, saya kalau mau dapat gaji sekian ini harus omsetnya sekian, mereka tahu Bapak sekalian. Ya, walaupun ada resikonya juga, suatu saat waktunya kajian 2 pekanan kan ada kita IB weekly meeting, ada orderan masuk meeting room tuh, lumayan besar transaksinya gitu. Nah, resikonya ya ada yang bolos kajian jadinya. Dia nerima tuh, yang lain ikut kajian, yang lain di store tuh nerima. Saking pengennya itu targetnya itu tercapai itu saking pengennya itu. Ngotot betul Pak. Gimana caranya ini sekian nih. Karena dia udah tahu nih kalau sekian saya omsetnya sekian nih. Saya take home-nya sekian nih kalau omsetnya sekian nih. Itu bisa Mas Fadil. Memang belum masuk situ. Memang Pak Haji kemarin udah cerita tapi belum masuk. Tenang sih, tenang. Sabar dikit kenapa gitu. Iya gitu, tenang aja gitu. Ada home fund yang lebih penting soalnya. Oh iya dong. Saya sudah dengar itu, Pak Haji udah cerita itu. Tapi belum saya jawab memang, saya biarin dulu. Kayak apa sih serunya kalau konflik, saya pengen lihat itu. Ya, tenang ya Mbak ya, tenang ya. Oke, insya Allah selesai. Oke, Pak Bu sekalian di hari ketiga ini kita belajar tentang price, harga. Nah, ya, penting atau penting? Penting, Pak Bu sekalian ya. Yang kita pelajari di hari ketiga ya. Nih. Nah. Yang pertama harga, yang kedua adalah handling objection. Nah, ya. Handling objection. Dan yang ketiga kita belajar tentang
Impromptu selling. Terus hari keempat besok Anda belajar tentang media. Terutama di bagian digital. Seharian tuh. Ya. Hari ini kita belajar ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Impromptu selling. Handling objection kemarin Anda sudah belajar temannya. Temannya handling objection. Ada yang bisa menjelaskan apa itu handling objection? Ya. Oke, ya, betul. Ya, jadi handling objection itu bagaimana cara tim Anda agar mampu menangani seluruh persoalan yang terjadi di perusahaan. Baik yang terkait dengan customer maupun yang terjadi di dalam tim kita sendiri. Impromptu selling apa? Impromptu selling, Pak Bu sekalian, apa ayo? Yes, betul. Bagaimana cara agar Anda bisa tiba-tiba bisa jualan, ya. Ini yang kita pelajari di hari ketiga. Ini kemarin temannya udah dibahas nih. Temannya apa ayo ini? Ini masuk di dalam bab grid system. Grid result, ada nggak grid result kemarin? Oke, nah, Bapak gini. Ini ada nggak dipelajari kemarin? Buka. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada? Oke. Nih, gini nih. Di PBTR juga dibahas nih. Ayo, yang sudah pernah mempelajari. Di sini apa? Iya, benar. Nah. Sini apa? Ya. Kan gini ya. Terus ini di mana? Handling objection di mana? Sini. Grid system itu ada berapa yo? Yang pertama ini Pak Bu sekalian nih ya, isinya SOP di sini. Nih. Tuh, handling objection ini. Apalagi ayo? FAQ kan? Maaf. FAQ apa ayo? Yes, benar. Frequently asked question. Ya. Sini apa lagi yo? Benar gitu. Kemarin sudah belajar kan? Sales script sudah kan? Iya. Ada 4 nih. Jadi ini handling objection itu kawannya ini 3 ini. Ya. Jadi Pak Bu sekalian, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kakinya 2. Ya toh ya? Yang pertama Anda harus punya yang namanya great people. Ini manusianya harus betul-betul manusia yang ya, great people ini wajib nih. Ya. Nah, great people itu syaratnya ada berapa? 3, benar. Apa aja syaratnya? Yang kedua, skill. Yang ketiga, knowledge, betul ya. Ini syaratnya 3 ya. Nih, skill. Enggak, sama aja. Intinya 3 gitu aja. Nah, ini Pak Bu sekalian nih, great people. Ya. Jadi owner itu untuk mendapatkan hasil yang berlimpah,
Omset yang besar harus ditopang oleh dua. Yang pertama, great people, dan yang kedua, great system. Nah, di great people ini Pak Bu sekalian, maka kita harus bertanggung jawab nih, naikin skillnya tim, knowledge-nya ditambah, lalu attitude sebisa mungkin ketika interview merekrut ini jadi prioritas. Waktu interview yang ini nggak ada, nggak apa-apa, yang penting ininya nih. Kenapa? Karena ini dan ini bisa dilatih. Itulah pentingnya Anda harus punya yang namanya training center di dalam perusahaan Anda. Jadi orang yang masuk di situ dicuci dulu tuh di situ tuh sebulan. Training terkait dengan knowledge dan skill. Nah, materi fundamental masuk di sini. SOP, baca SOP semua ini di sini. Diinternalisasi semua nih Pak Bu di sini nih. Kalau tim Anda nggak ada ini berbahaya. Kalau nggak ada ini dan ini masih bisa ditoleransi. Walaupun bagus kalau tiga-tiganya bisa. Halo, halo, halo? Nah, ya. Bisa dipahami ya? Baca bersama-sama. Saya nggak dengar. Apa jawaban atas pertanyaan ini? Apa jawaban atas pertanyaan ini? Ada yang mau bantu menjawab? Siapa? Dokter, oke. Kenapa dokter? Keras. Oh, trust, oke. Ya. Dokter, ya. Anda menjawab best salesman in the world, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang dokter. Pertanyaannya, kenapa kok dokter dijuluki sebagai ya salah satu, banyak profesi tapi salah satu best salesman in the world. Kenapa yo? Sedikit berbicara banyak. Oke. Anda bisa bayangkan ketika masuk ke dalam ruang dokter tuh, ada nggak dokter yang tiba-tiba langsung ngasih resep sebelum dia bertanya? Ada nggak? Silakan duduk Pak. Oh baik, ya. Resepnya. Kira-kira seperti apa perasaan Anda saat itu? Oh aneh ya? Iya, iya. Paranormal ya. Jadi semakin banyak pertanyaan dokter, artinya apa? Semakin berkualitas diagnostiknya. Betul, betul, betul. Sehingga resepnya akan semakin presisi. Iya atau ya? Iya. Jadi dari cerita itu Anda tugasnya sebagai owner apa? Halo, halo, halo? Tugasnya apa sebagai owner? Mendengarkan. Ya. Clear sampai sini ya? Siapa yang Anda dengarkan? Siapa yang Anda dengarkan? ITM yang kedua? Tim yang ketiga? Kompetitor. Yang keempat? Oke. Selama ini didengarkan nggak?
Timnya selama ini didengarkan tidak? Saya nggak dengar. Oh. Biasanya owner yang nggak pernah dengarkan timnya, dia juga nggak pernah mendengarkan pasangannya di rumah. Biasanya, berarti kan nggak semua kan? Apa susahnya sih mendengarkan Bapak sekalian kan gitu ya. Oke ya, ini kaidah yang harus Anda pahami ya sebelum kita masuk ke price. Memang kemarin sudah dibahas, tapi ini saya mau recall ulang. Boleh atau boleh? Boleh. Nah. Berikutnya Bapak sekalian, tugas Anda ya, sebelum menentukan harga nih. Kenapa? Karena harga Anda normalnya kalau ada, saya punya pertanyaan. Boleh nggak saya nanya sesuatu? Nih, saya punya pertanyaan nih. Ayo Kang Hafiz. Hah? Ada orangnya di sini ya? Iya nih. Mbak Eti ini Pak Bu pembelajar loh ya, pembelajar. Harusnya dia nggak. Apa? Oh iya, ini pembelajar bro ini. Harusnya ngajak suaminya di sini, tapi suaminya lagi tugas kemarin ya. Ayo baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jawabannya apa? Oh, saya nggak dengar. Jadi Anda memilih menjual produk dengan harga yang mahal. Saya nggak dengar. Oke, ya bagus. Pertanyaan kedua, yuk. 1, 2, 3. Jawabannya? Jujur ya, jujur. Jawabannya apa ini? Oh, sudah ada 2 kubu ya. Ada yang bilang murah, ada yang ngaku-ngaku mahal. Mahal beneran ya? Oh ya udah ya mahal. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Kalau sudah mahal ya alhamdulillah gitu. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Artinya apa, Pak? Ambiar, apa lagi? Untung sedikit, apa lagi, Bu? Pasaran, apa lagi? Buang-buang waktu, apa lagi? Apa? Tidak berkualitas. Pertanyaan saya, jika pun ada, ya, produknya dijual dengan harga murah, apakah situasi itu mencerminkan persoalan yang ada di situ? Halo? Saya ulangi. Jika ada seseorang yang menjual produk murah, seharusnya dia bisa jual mahal, tapi dia jual murah. Pertanyaan saya, apakah di bisnis itu atau di produk itu ada persoalan? Saya nggak dengar? Nah. Jadi yang jawab murah tadi gimana? Oke ya, Anda sepakat bahwa yang jual murah itu yang seharusnya bisa dijual mahal. Sekali lagi Anda semua sepakat di situ ada persoalan. Mau nggak menyelesaikan persoalannya? Saya nggak dengar. Oke. Kalau mau menyelesaikan persoalan, saya tanya dulu, mana yang pengen jual harga mahal, mana orangnya? Yang betul-betul berkomitmen ingin produknya dijual mahal, mana orangnya? Agar cash in-nya menumpuk, sering-seringnya banyak, mana orangnya? Tos kiri kanannya katakan, kita jual mahal. Ya maksudnya produknya ya.
Nah, sudah menerima rumus ini kemarin? Belum? Oh ya, oke. Ini yang harus Anda pahami jika produknya ingin mahal. Kan tadi pada pengen mahal kan? Pada pengen mahal kan? Oke. Baca bersama-sama. Oke. Sekarang E. Baca bersama-sama. Ya. M-nya apa yo? Baca bersama-sama. Ya. C yang pertama baca bersama-sama. Ya. C yang kedua baca bersama-sama. Apa maksudnya ini ya? Ada nggak yang bisa bantu jawab? Kan pengen jual mahal kan? Nah, ini salah satu kaidah yang harus Anda pahami. Ayo. Mas Abdi? Apa maksudnya rumus ini? Ceritanya kita kan memilih tadi pengen jual mahal. Oke. Komunikasi yang baik dengan konsumen dan produk kita kualitasnya konsisten. Oke, ya. Bagus, terima kasih Pak Windy ya. Pak Windy. Yang lain? Ada yang ingin nambahkan? Pak Agus? Loss? Iya. Kayaknya pernah dengar di mana gitu kata-kata loss. Pak Agus nih suaranya keren loh, Bu. Belum pernah dengar kan Pak Agus nyanyi? Wah. Boleh nggak kita minta tolong beliau nyanyi? Ya jangan sekarang tuh, nanti disiapkan dulu ya kan. Oke, apa lagi yuk? Siapa lagi? Nih, yuk. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, tugas kita sebagai seseorang yang ingin produknya mahal, kita nggak boleh berhenti yang namanya edukasi. Siapa yang kita edukasi? Saya nggak dengar? Customer, Pak Bu sekalian. Customer yang teredukasi oleh pesan Anda, dan pesan Anda ini dikomunikasikan secara konsisten, secara terus-menerus. Namanya juga konsisten, namanya juga terus-menerus. Maka ketika konsisten dan terus-menerus, pelanggan Anda akan teredukasi. Namanya pelanggan yang teredukasi alias pelanggan yang terdidik mampu membuat keputusan beli terbaik walau produk Anda mahal sekalipun. Pantesan jual murah susah, apalagi mahal. Jangan-jangan customer saya nggak pinter.
Rumus ini Pak Bu sekalian harus Anda kawinkan dengan ilmu hot button. Jangan keedukasinya sekali sebulan. Habis itu hilang. Tapi syaratnya konsisten. Ingat Pak Bu sekalian, kepala customer Anda juga ikut diserang. Iya toh ya? Dan Anda produknya harus mendominasi isi kepala pelanggan Anda. Ayo Pak Hambali, ulangi. Nah, Pak Haji Hambali ini luar biasa juga nih, pembelajar sejati. Pak Haji belum pernah ikut BIMIMS? Kayaknya belum. Masa sih? Jadi ini baru pertama kali nih. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Boleh dijelaskan ulang Pak Haji? Oke, bagus. Setelah customer kita edukasi, dampaknya apa? Oke, terus? Oke. Boleh nggak pelanggan kita menjadi pelanggan yang terdidik? Boleh atau boleh? Nah, angkat tangan kanan ya. Pijit-pijit orang yang di sebelah kanannya. Nah, bestiku. Dipijit pundaknya sini Pak Bu sekalian ya. Saya pijit pundaknya ya. Kok agak tegang? Santai saja, kenapa? Nah, supaya lebih rileks, izinkan saya menjewer telingamu. Nah, ayo Pak, ayo gini. Dijewer gini ya. Ikutin kata-kata saya, bestiku. Ini namanya telinga. Bukan sekedar cantelan kacamata. Ini gerakannya tolong diikutin ya. Dengarkan baik-baik. Pelanggan yang terdidik mampu membuat keputusan pembelian terbaik kepada produkmu. Walaupun sekalipun harganya mahal. Jelas? Ya. Jadi Pak Bu sekalian, besok tuh hari keempat kita belajar tentang dunia online digital tuh. MMC Pak Bu sekalian, sampai hari ini mau eventnya sedikit peserta, mau banyak, mereka sudah punya timeline tuh untuk sekian waktu ke depan. Enggak pernah berhenti Pak Bu sekalian, terus seperti itu. Karena keputusan beli customer Anda itu naik turun kadarnya, naik turun presentasinya Pak Bu sekalian. Hari ini dia sudah 90% tuh keputusan belinya. Turun lagi jadi 70. Masuk lagi edukasi Anda tuh. Naik lagi 90. Masuk lagi edukasi Anda, naik lagi jadi 100%. Nah, ada seseorang di luar sana Pak Bu sekalian, pengusaha. Betul dia memberikan edukasi, tetapi apa Pak Ji? Iya, tetapi dia nggak konsisten. Siap konsisten mengedukasi pelanggannya? Siap. Mau online ataupun offline.
Saya mengedukasi pelanggan Anda juga offline Pak Bu sekalian. Dan MMC melakukan juga edukasi offline. Makanya banyak acara-acara MMC itu yang sifatnya gratis. Sebenarnya Anda teredukasi di situ. Jadi makin sempurna tuh maklumatnya terhadap MMC. Oh gini. Setiap hari Jumat di Bukit Pelangi. Saya juga melakukan. Setahun 3 kali. Customer saya kumpul. Untuk didengarkan. Boleh atau boleh? Ada enggak fotonya giving back, Kang? Tapi ingat, yang diajak kumpul, Anda undang secara offline, jangan semuanya. Customer siapa? Betul, customer A dan B. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka menghadirkan berapa persen dari omset Anda? 80% dari omset Anda tuh. Itu dijaga online dan offline. Anda punya enggak pertemuan offline selama ini dalam setahun? Berapa kali? Apa salahnya Anda alokasikan sedikit dari yang sudah menyumbang 80% dari omset Anda? Enggak seberapa. Dari situ nanti malah bisa jadi terjadi transaksi lagi tuh. Kenapa di dalam ruangan itu mereka saling mengcloning? Ya, setengah hari cukup Pak Bu sekalian. Kalau di MMC sehari. Setengah hari cukup kok, boleh setengah hari. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nah, itu contohnya tuh. Tuh. Kumpulin, gitu ya. Habis ini bikin, cari. Itulah pentingnya database. Kemarin Pak Haji nggak punya database kan? Iya sekarang, kemarin berantakan entah kemana tuh. Makanya belum masuk bab situ Mas, gitu. Ada hal yang lebih penting. Nah, Pak Bu sekalian, siapa yang siap mengumpulkan pelanggannya? Ayo, mana orangnya? Siapa yang siap menjadikan pelanggannya pinter? Agar meningkatkan transaksi di bisnis kita. Tos kiri kanannya katakan, kita cerdaskan pelanggan, kita cerdaskan pelanggan. Nah. Sekarang tugas Anda, home fund dari sini cari siapa yang A, siapa yang B pelanggannya. Mulai ditentukan, klasifikasikan tuh. Kumpulin. Mereka itu senang loh Pak Bu, Anda mengakomodir ide-ide mereka itu senang banget loh. Mereka nanti jadi merasa memiliki bisnis Anda. Kenapa? Karena idenya Anda realisasikan di situ. Boleh atau boleh? Boleh. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Nih. Kemarin ada nggak gambar ini? Nggak ada ya? Oke. Ini gambarnya gini. Nah. Oke. Ada? Belum ada ya? Oke. Ini Pak Bu sekalian price. Nih. Di sini value. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Sudah saya gambar, tinggal jelaskan.
Mana tahu sudah bisa menjelaskan tanpa harus saya uraikan. Ayo, ada yang bisa bantu? Apa maksudnya gambar ini? Ini price, ini value. Gimana Bu? Price tinggi, value-nya rendah. Oke, terus? Price-nya sebanding dengan value. Terus ini? Price-nya? Value-nya? Oh, jadi kalau harganya rendah, value-nya banyak. Aku kok jadi bingung ya? Oke, ketika value-nya berat, price-nya bisa? Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya gitu ya, pokoknya gitu. Sudah nggak perlu saya jelaskan kan? Tetap perlu dijelaskan. Kan sudah tadi. Oke, baik gini. Ini harga. Harga yang mahal, harga yang tinggi. Nah, tinggi nih, tinggi. Terus. Nah. Pasti value-nya banyak, saking banyaknya nih turun ke bawah, berat. Value-nya berat, banyak. Manfaatnya dari sisi customer betul-betul dirasain. Banyak banget manfaatnya. Nah, harganya pasti tinggi. Kalau ada produk, value-nya biasa-biasa saja, maka harganya juga mengikuti. Biasa-biasa aja. Kalau ada produk, harganya rendah, ini kan rendah ini kan, turun harganya, terus turun kemana? Saya nggak dengar, turun kemana? Iya, nggak ada turun ke atas, nggak ada. Terjun bebas harganya, dipastikan produk itu tak memiliki value. Bapak Ibu kalau saya ngomong value tahu kan? Clear sampai sini? Anda ingin produknya di mana? Yang atas, tengah, atau bawah? Mana yang ingin produknya ada di atas, mana orangnya? Yang harganya bisa naik, bisa mahal. Dan siap memberikan value terbaik, mana orangnya? Tos kiri kanannya katakan, kita luar biasa. Nah. Ini tugas Anda di sini Pak Bu sekalian nih. Jangan-jangan nih yang tadi yang harganya masih murah tapi pengen jual mahal, kenyataannya murah, jangan-jangan ada di mana tuh? Jangan-jangan mazhabnya mazhab bawah. Dan dia tidak pernah menyadari, enggak pernah melakukan ikhtiar di sini Bapak sekalian. Ini kayak mana caranya supaya berat nih? Apa yang harus saya lakukan nih supaya berat nih? Gimana caranya ya gitu? Ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami ya? Nih. Ini yang harus Anda pahami pertama kali. Nah, sekarang Bapak sekalian,
Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan value? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar value kita berat? Tolong jawab pertanyaan saya, value berat berarti harga naik alias Nah, gimana caranya? Hayo. Kualitas pelayanan. Oke, apa lagi? Otentik, terus? Unik, bagus, terus? Kualitas pelayanan otentik, konsisten, oke, terus? Oh, good looking, oke. Relevan, bagus, terus? Sesuai ekspektasi, oke, terus? Oke, bagus. Apa yang Anda sampaikan betul, Bapak sekalian. Jadi saya nggak perlu menjelaskan. Hah? Iya, tenang. Ini jam berapa breaknya ini? Gimana Pak Taufik? Oke ya. Cara meningkatkan value. Tapi gini, kalau saya jelaskan Anda lakukan gitu. Benar ya, janji ya? Berapa persen komitmen Anda untuk melaksanakan? Nah, luar biasa kalau seminar dijual mahal kayak gini nih nampaknya nih. Loh iya, kalau seminar harganya 150.000 Anda nggak akan serius. Paling-paling disepelein sampai rumah. Nanti saya cerita di belakang, kenapa harus mahal. Itu dampaknya untuk Anda sendiri, Bapak sekalian. Dampaknya terhadap yang beli, kenapa harus mahal. Asik atau asik? Ya, oke. Cara meningkat. Ya, kalau orang Sunda ini palu, peliu, nah orang Sunda. Iya kan, V kan susah kan ngomong P orang Sunda itu kan, P. Oh iya, nggak bisa ngomong F karena fitnah. Iya. Yang dari Makassar mana? Oh ya, Makassar Bu ya. Makassarnya di mana Bu? Oh di Pindrang. Ya. Orang Pindrang. Pindrang itu kalau dari di Makassar berapa jam ya? 4 jam ya, Pindrang. Oke. Nah, Anda harus bikin dulu Pak Bu, yang namanya begini, ada 2 bagan yang harus Anda bikin ya. Di sini keunggulan kompetitor. Nah. Ya, keunggulan apa? Kompetitor. Nah, ini nih, Anda harus cari nih. Ya, janji loh tadi, sudah janji tadi kan mau melakukan. Nah, saya kasih home fun biar pusing.
Anda produknya di sini. Ya, Anda produknya di situ. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada nih. Itu kan keunggulan ya. Nah, keunggulan kompetitor ya. Di sini kelemahan. Nah. Kelemahan kompetitor. Sama. Ya. Nah. Di sini apa? Nah. Kita hitung juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ini? Sebelum saya lanjutkan. Enggak tahu ya. Enggak, sebelum ke situ Pak. Ada yang bisa membantu menjelaskan ini maksudnya apa nih? Positioning. Positioning apa? Oke, positioning. Silakan yang lain. Apa dok? Ya. Ya. Anda kan tadi menjawab ya, ketika saya tanya, gimana caranya menentukan value? Jawaban Anda apa tadi? Pelayanan, kan itu ya? Nah, tepat waktu. Itu nggak salah Pak Bu sekalian. Tapi mapping ini menjadikan tindakan Anda terukur. Katanya tadi kan, kalau terukur baru bisa dievaluasi. Sesuatu yang terukur. Nah, ini sekarang kita mau mengukur. Ya. Tugas Anda tolong dicatat nomor 1. Tugas Anda nih ya. Cari keunggulan kompetitor Anda, nomor 1. Alias, dalam kurung ya, area of excellence. Ya, cari keunggulan kompetitor Anda, dalam kurung area of excellence. Itu berarti bagannya yang mana? Ya, ini dong, ini. Ya, kanan. Misalkan di dunia restoran. Halo, halo, halo. Misalkan di dunia restoran nih, Anda masuk ke restoran, duduk di situ. Karena dia menyadari bahwa nunggu, karena proses masakan pesanan Anda harus butuh waktu, nah, dia menyediakan cemilan untuk Anda kunyah. Untuk beranda daripada boring nunggu, nah, diberikan cemilan untuk Anda kunyah. Ya, cemilan tunggu. Pernah melihat seperti itu?
Ya. Lalu misalkan waitersnya ramah, dia menguasai semua isi dari menu, dia bisa jelaskan secara detail. Kak, di sini yang favorit apa? Oh baik Kak, di sini yang favorit adalah nasi goreng istimewa ini Pak. Wah, ini diracik dengan bumbu spesial. Dia semua bisa jelaskan tuh ya di dunia restoran. Anda masuk ke kamar mandinya bersih, wangi. Kenapa? Karena ada seseorang sebenarnya makanannya ini, sebenarnya restorannya rame. Ada seseorang begitu datang ke sana karena lihat ramai, iklannya bagus, masuk kamar mandi, langsung pingsan. Ada nggak orang yang nggak jadi atau memutuskan untuk nggak jadi makan di situ? Ada nggak? Ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis itu kan set of system. Jadi dari ujung sampai belakang harus tersistemize semua tuh, ya. Nah, nanti Anda cari tugasnya tuh. Apa sih kelebihan dari kompetitor saya ini? Mulai dari waktu penyajian misalkan, kebersihan meja, variasi menu, waktu tunggu ketika orang pesan makanan berapa menit datangnya, pakainya gimana, groomingnya, halaman parkirnya. Mejanya ada debu, semua Anda perhatikan tuh. Nah, itulah tugas Anda, isi. Nah, satu apa? Nomor 2. Nomor 3, semua keunggulan kompetitor Anda diisi. Jelas sampai sini? Ya. Sama Pak Bu sekalian, sekarang tulis yang nomor 2. Maaf, masih nomor 1 ya. Tolong baca dong yang nomor 1, diulangi sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, lanjut nih kalimatnya nih. Jadikan itu sebagai standar minimum dalam bisnis Anda. Oke. Jadi itu harus jadi standar apa? Standar minimum di dalam bisnis Anda. Ya, ingat goalnya tadi adalah kita ingin value-nya apa? Berat supaya harganya naik alias tinggi. Nah, ini cara kita untuk menemukan value. Yang kedua, cari apa kelemahan kompetitor Anda. Oke, dan jadikan kelemahan itu, ya, cari kelemahan kompetitor Anda dan jadikan kelemahan itu add value di bisnis Anda. Oke. Saya kemarin sudah ke sana survei, kamar mandinya bau pesing, parkirannya sempit, waitersnya nggak ramah, pesan makannya lama. Jadi situasi-situasi itu Anda harus jadikan apa tadi? Betul, jadikan add value di bisnis Anda. Nah, ini sesuatu yang bisa terukur. Sudah berapa? Yang kedua. Yang ketiga, ya ini masih ada irisan dengan yang kemarin Anda belajar. Yang ketiga nih ya, cari apa frustasi dari ITM kita. Cari apa frustasi. Ya, cari apa frustasi dari ITM kita. Nah, itu pelengkap untuk dan agar produk kita value-nya berat. Siap atau siap?
Mungkin nomor 1, nomor 2 Anda mudah mengindrakan. Insya Allah ya. Iya toh ya? Nah, itu tugas Anda. Pak, saya sudah survei kompetitor. Keunggulannya mereka ini susah kali Pak saya terapkan di bisnis. Karena biasa Pak, modal. Hah? Betul ya? Oh gitu ya. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Top up. Siapa tadi tersangkanya tuh? Wah. Kok masih familiar gitu dengan kata-kata itu? Makanya kita udah lupa ya Bu. Udah lupa kok. Masih ada ternyata. Iya. Angkat tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Tepuk sebelahnya. Besti. Enggak apa-apa. Namanya juga masa lalu. Kan untuk melihat ke depan, sesekali tengok masa lalu. Iya, biasanya kalau nggak top up, satu lagi apa? Take over gitu kan. Wah, itu kata-kata sakti di zaman itu ya. Top up, take over, top up, take over. Sampai lupa sudah berapa kali di take over gitu. Saking seringnya gitu ya. Aduh ya Allah. Saya dulu Pak Bu waktu ketemu MMC itu pas banget tuh mau cair loh. Iya waktu itu tahun 2015. Mau cair tuh. Waktu itu untuk membangun rumah lah ceritanya gitu. 3 hari mau cair loh Pak, ketemu MMC gitu. Jadi sempat marah tuh Mas, AO-nya itu marah-marah itu. Pak Rasda ini gimana? Sudah saya perjuangkan loh Pak. Siang malam berkasnya Pak Rasda saya bawa ke rumah. Saya bikin laporannya bagus-bagus. Laporan keuangan juga supaya di ACC pimpinan siang malam. Saya sampai lembur-lembur loh Pak ngerjain punya Pak Rasda. Sekarang Pak Rasda bilang batalkan. Enak aja Pak, istighfar Pak, istighfar. Saya bingung juga waktu itu ya. Mari kita istighfar sama-sama ya Bu. Orang dia bilang, waktu itu saya di WA soalnya, Pak ini berkasnya nih, lagi di kamar saya lagi benerin. Doakan ya Pak, semoga berhasil. Disuruh berdoa. Dia aminkan. Ya Allah, itu masa lalu itu ya. Cukup ya diceritakan untuk tidak diulangi, apalagi dicontoh gitu. Untuk menginspirasi aja ya. Terutama yang masih galau-galau ya. Tapi kan biasanya kalau event BEMIMS ini sudah selesai urusan begitu biasanya gitu. Ya kan? Ya kan? Udah hilang nih tinggal mikirin bisnis gitu. Jangan mikirin utang. Utangnya gitu-gitu aja lah. Insya Allah pasti lunas. Pasti lunas, pasti dapat yang namanya BDO. Karena BDO itu suatu kepastian Pak Bu sekalian. Legal BDO itu legal ya. Ada undang-undangnya, ya, itu. Bahkan Anda kalau pengen nggak bayar pun bisa juga gitu, ada undang-undangnya juga. Tapi butuh waktu, itu. Bisnis, balik. Bisnis. Saya ngomong apa tadi ya? Iya, nah yang pertama dan yang kedua insya Allah Anda bisa tuh. Nah yang ketiga ini adalah Anda harus temukan frustasi. Kenapa? Kenapa kita mesti nyari frustasinya orang? Ayo. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara ITM, berbicara frustasi, masalah, persoalan, nah itu satu rasa, satu maksud, satu tujuan. Ya. Dan frustasinya orang itu harus dicari. Anda harus menemukan, wajib menemukan frustasi orang terhadap produk Anda. Kenapa? Karena otak manusia itu Pak Bu mau bergerak, mau melakukan ketika dua hal ini aja. Ya.
Kemarin kan sudah kan? Nah, saya ulangin lagi. Di sini apa? Nah. Pain itu apa? Rasa sakit. Ini. Saya kasih judul ya. Nah, ini prinsip yang harus Anda pahami, Bapak sekalian. Ya. Jadi manusia itu mau bergerak hanya karena dua situasi ini aja. Kalau enggak pain, ya pleasure. Kalau misalkan ini Anda supaya kerangka berpikirnya nyambung ya, boleh atau boleh? Kalau misalkan saya berbicara hot button itu pleasure atau pain? Jawabannya apa? Ya, betul ya, bisa dua-duanya. Lalu saya munculkan lagi pertanyaan, mana yang lebih menggerakkan? Betul bahwa bisa dua-duanya, tapi seandainya saya munculkan pertanyaan, mana yang lebih menggerakkan? Pain or pleasure? Pain, Pak Bu sekalian. Walaupun pleasure juga mau atau bisa menggerakkan orang. Nah, ini Anda harus gali kedua-dua ini. Bisa dijadikan hot button semua. Merujuk ke value tadi, nyambung kan? Nomor 1, 2 kan clear ya? Nomor 3-nya ini tadi, frustasi kita bahasnya. Frustasi berarti kita berbicara di sini. Kenapa frustasi? Ya memang begitulah otak manusia. Hanya makin sakit, berarti makin apa? Makin sakit berarti apa? Makin mau bergerak customer Anda ketika umpan yang Anda kirimkan melalui hot button dirasakan makin makin ngena, makin berat bagi mereka gitu. Apa persoalan gitu? Nah, contoh ya, kebetulan saya punya depot air minum isi ulang. Nah, itu hot buttonnya apa? Capek angkat galon? Kan umumnya orang emang capek kan? Berarti saya sedang memicu frustasinya orang terkait dengan urusan galon. Lalu berhenti sampai situ hot buttonnya, pennya. Enggak, Anda harus cari lagi yang lain. Di rumah kehabisan air minum di saat genting, di saat situasi penting, nah tanda tanya gede. Keluarga, ini barusan ini yang saya sebutkan ini pain atau pleasure? Oke, berikutnya misalkan ya saya ngomong nih. Kesehatan Anda begitu penting. Apa? Ya, karena semua orang ingin. Ya, Anda harus mainkan terus yang kayak gini, dilatih. Clear sampai sini ya? Nah, itu cara kita untuk, tapi ingat, jangan sekedar Anda masukkan di dalam materi iklan. Enggak, Anda harus eksekusi dong. Kan kita kan pengen gini tadi. Iya, Anda eksekusi dong. Ya. Nah, nomor 3 tadi apa? Ya. Nah, terkait dengan nomor 3 itu ada prinsipnya. Ada apanya? Prinsipnya. Nah, ini. Tapi ini sudah break. Break dulu aja. Ya, boleh ya? Nanti masuk, kita cerita prinsipnya. Ada 3 prinsipnya. Ya. Khusus yang nomor 3. Nah, kita break dulu supaya fresh. Ngopi-ngopi dulu atau apa gitu ya. Oke Pak Bu sekalian, saya minta semuanya berdiri.
Kaki kiri di depan, tangan kiri di depan. Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.